sering turun ke belakang sehingga Irianto masuk lebih bermain ke dalam dan Persib Bandung membentuk 5 pemain di belakang. Persib Bandung harus menerima hasil imbang kala menghadapi PSM Makassar dengan skor akhir kacamata 0-0 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Bisa kita katakan kedua pelatih yang bertemu kali ini merupakan pelatih yang secara garis besar mengandalkan permainan pragmatis. Namun, perlu digarisbawahi, Boyan Hodak bersama Persib Bandung ada juga beberapa kali kita temui permainan konstruktif yang dilakukan Persib. Permainan konstruktif itu bagaimana Bang Tom? Permainan konstruktif itu artinya membangun ataupun menciptakan sebuah peluang dari penjaga gawang, kemudian center back, lewat lini tengah, sampai akhirnya lini depan. Serupa juga dengan apa yang ditampilkan oleh Coach Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. PSM Makassar ini nggak perlu banyak-banyak menguasai bola. Mereka bermain lebih banyak menunggu tentunya, menunggu, dan kemudian memanfaatkan proses transisi ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain-pemain lawan. Yang kedua, ini ujian yang sesungguhnya sih bagi Coach Boyan Hodak bersama Persib Bandung. Ujian sesungguhnya maksudnya bagaimana Bang Tom? Sebelumnya cenderung lawan yang dihadapi Persib dari sisi defending itu tidak begitu solid. Nah, PSM Makassar ini kita sudah tahu bagaimana kekuatan defending yang mereka miliki ketika tanpa bola dengan shape 5-3-2. Ini kesulitan yang kedua bisa kita lihat saat PSM Makassar menghadapi tim besar di Liga 1 Indonesia. Jauh sebelumnya, ketika PSM Makassar menghadapi Persija di Gelora Bung Karno, shape defending dari PSM Makassar solid banget. Nah, kalau menghadapi Persib Bandung, shape defensif yang dimiliki oleh PSM Makassar teruji. Nah, kenapa aku katakan ini ujian bagi Boyan Hodak? Karena sebelum-sebelumnya kebanyakan rata-rata bersama Persib Bandung, lawan lebih banyak menguasai bola. Nah, di laga menghadapi PSM, mereka lebih pasif untuk menguasai bola dengan angka persentase 41% penguasaan bola dari PSM, sedangkan Persib Bandung 59%. Yang ingin aku tekankan itu penting. Persib Bandung menghadapi tim-tim solid seperti PSM Makassar dari sisi defending tentunya ya, melihat bagaimana improvisasi, variasi taktikal yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya, Boyan Hodak lewat permainan transisi lawan ya seolah-olah dalam tanda petik diberi keleluasaan dalam menguasai bola sehingga ball possession dari Persib pun rendah 39%, 40%. Ketika lawan gagal membangun serangan tersebut dari penguasaan bola yang mereka lakukan, proses turnover ataupun transisi itu yang dioptimalkan. Nah, di pertandingan ini penguasaan bola dimenangkan oleh Persib, terlihat persoalan, problem didapat Persib khususnya di area tengah. Nah, ini masuk poin ketiga. Ketika pertandingan ini berlangsung, banyak banget yang mention Persib kehilangan Levi Madinda. Kerasa banget di lini tengah. Aku sepakat. Ini juga menjadi salah satu argumentasi yang kita bahas ketika Persib mendatangkan pemain-pemain anyar, khususnya Stefano Beltrame. Di video ketika Persib mengumumkan Stefano Beltrame termasuk Kevin Ray Mendoza, di situ kan sudah aku katakan gambling. Ini perjudian bagi Boyan Hodak ketika Levi Madinda dan pemain-pemain lainnya sudah tune in bersama Persib Bandung. Dan aku pun tidak 100% menyalahkan ketika Boyan Hodak melakukan pertukaran terhadap pemain asing yang ada di Persib Bandung. Ya, biasanya seorang pelatih pasti akan mempertimbangkan matang-matang, masak-masak setiap langkah yang dia lakukan. Contoh, Levi Madinda yang sudah tune in, kan barang tentu bukan sembarangan pilihan yang dilakukan oleh Boyan Hodak ketika mendatangkan Stefano Beltrame. Nah, eksperimen ataupun setiap
pelatih kala mengambil sebuah keputusan bisa saja gagal dan syukur-syukur bisa saja berhasil. Yang berhasil ini biasanya yang diberi apresiasi. Ya, itu normal, manusiawi teman-teman. Tetapi, apalagi ini tim besar Persib Bandung, jika keputusan dilakukan oleh Boyan Hodak ketika melakukan pergantian pemain yang sudah memiliki momentum bersama Persib Bandung hingga ujungnya nanti akan mempengaruhi permainan Persib Bandung, ya ini momen yang tidak akan terlupakan bagi Coach Boyan Hodak bersama Persib. Kalau kita jujur-jujuran, ini ya berapa menit sih tadi Stefano Beltrami main bersama Persib? Nggak begitu banyak. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Stefano Beltrami, dia memiliki pergerakan yang cukup oke, kemudian passing-passingnya yang cukup oke. Selaras sih apa yang dialami oleh Levi Madinda bersama Persib awal kali, banyak dicerca. Sekarang pun Stefano Beltrami banyak juga dipertanyakan. Apa yang dia berikan bersama Persib Bandung. Butuh adaptasi, memang harus sabar teman-teman. Apalagi ini pertengahan musim ya, proses transfer yang dilakukan oleh Persib terhadap Stefano Beltrami. Jika Stefano Beltrami nggak mampu menyikapi, misalnya ada ya tekanan terhadap dirinya, mungkin saja flop Stefano Beltrami. Tapi kembali aku mempercayai keputusan yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Kita lihat ya 2-4 pertandingan bersama Persib Bandung, bagaimana kontribusi yang dimiliki oleh Stefano Beltrami. Kita nggak bisa mengkomparasikan teman-teman, Madinda sudah lama bersama Persib dengan apa yang dilakukan oleh Stefano Beltrami yang hanya baru beberapa menit bermain bersama Persib Bandung. Oke, kita lihat menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang penjaga gawang Teza Pakualam, 4 back Rezaldi, Igbonevo, Kuivers, dan Irianto. Rezaldi dari sikap defendingnya kembali menunjukkan superiority yang perlu ditingkatkan oleh Rezaldi ini. Dari sisi attackingnya sudah sering kita sampaikan. Aku harap teman-teman nonton video sebelum-sebelumnya. Igbonevo dan Kuivers di belakang berhasil ya menyulitkan duo striker dari PSM Makassar sepanjang 90 menit. Perlu diketahui ya teman-teman, PSM Makassar itu nggak ada satupun menciptakan on target. Nah, secara garis besar 4 pemain belakang dari Persib Bandung oke banget untuk bisa meredam sisi progresivitas yang dimiliki oleh PSM Makassar. Irianto di sektor kanan pun yang dibantu oleh Edo Febriansah yang sering track back ke bawah sangat-sangat oke. Kemudian lini tengah ada Clark, Dedi, dan Beckham. Ini sih jadi persoalan yang diamati oleh pecinta sepak bola Indonesia dan secara khusus penikmat Persib Bandung ketika Beckham Putra menggantikan posisi Levi Madinda. Dari sisi figur, profiling permainan sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Levi Madinda dari sisi high pressing, dari sisi passing-passingnya, dari sisi pergerakan. Nah, tentu nggak mudah bagi Beckham Putra Nugraha untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah ditampilkan oleh Levi Madinda. Beban terhadap Beckham, ya tim besar Persib Bandung, beban itu wajar didapatkan. Makanya pemain-pemain tersebut dipilih oleh Persib Bandung. Jadi itu bukan suatu yang harus diwajarkan lagi. Di sektor kiri ada Ciro Alves, dia pun nggak begitu terlihat oke. Kemudian Edo Febriansah dari sisi defendingnya aku mengapresiasi teman-teman, dia sering turun ke belakang sehingga Irianto masuk lebih bermain ke dalam dan Persib Bandung membentuk 5 pemain di belakang. Ketika fase defending, Persib Bandung pun kadang menggunakan pola 5-3-2 dengan Beckham Putra turun, Dedi seperti ini posisinya, Klok, dan di depan ada David serta Ciro Alves. Tujuan dari Persib Bandung dengan menginstruksikan Edo Febriansah ini sering track back ke bawah agar Yakob Sayuri yang sangat agresif dari sektor kelebaran PSM Makassar bisa diantisipasi. Karena pada fase attacking, Yance ini akan bergerak ke depan, Adielson, Mansarai, dan didukung oleh 3 pemain gelandang dari PSM Makassar. Dengan secara numerikal penting Edo untuk turun ke bawah agar pemain Persib Bandung tidak kalah menghadapi pemain-pemain depan PSM Makassar yang ya mereka lebih banyak mengandalkan proses transisi. Kembali terlihat dari ball possession. Nah, kita lihat PSM Makassar ketika defending mereka gunakan pola 5-3-2. Yancio turun ke bawah, Yakob turun ke bawah,
Mansaray, Edelson, dan menggunakan medium block ya, tidak terlalu dalam garis pertahanan PSM Makassar, namun jarak antar lini ketika defending yang dimiliki oleh PSM Makassar terjaga, yang menyulitkan Persib Bandung juga melakukan attacking. Edo akan naik ke depan, kemudian Ciro Alves menjaga kelebaran, David da Silva, Beckham akan bergerak di koridor half space, Klok akan bergerak di koridor half space, Deddy Kusnandar sebagai holding, Irianto naik, Quivers, Igbonevo, Rezaldi. Nah, membongkar defense solid yang dimiliki oleh PSM Makassar yang secara prominent lebih banyak memang menunggu sejak musim lalu bersama asuhan Coach Bernardo Tapares. Sekali lagi, ini ujian sesungguhnya bagaimana Persib Bandung bersama Boyan Hodak itu orientasi lebih banyak menguasai bola. Nah, ketika kita lihat di pertandingan ini, Persib Bandung lebih banyak menguasai bola, ya attacking ataupun sikap yang dimiliki oleh pemain Persib nggak begitu menonjol. Berbeda ketika lawan dipancing oleh Persib untuk banyak menguasai bola, kesalahan-kesalahan terjadi di situ. Persib Bandung gila banget, dan terlihat variasi dari Boyan Hodak pun ketika mereka menguasai bola nggak begitu banyak dalam membongkar permainan dari PSM Makassar. Preds Butuan yang biasanya menjadi opsi kala deadlocknya permainan Persib Bandung atau upaya Boyan Hodak meningkatkan agresivitas nggak bisa diimbangi oleh pemain-pemain pengganti. Ketika pemain pengganti dimasukkan oleh Boyan Hodak, nggak begitu memberikan terasa istimewa ya. Lalu ketika Persib Bandung kesulitan dalam menciptakan sebuah peluang dari proses permainan build up ataupun penguasaan bola yang besar, ada di menit 27 kalau aku tidak salah teman-teman, proses corner kick yang sangat bagus banget dari Ciro Alves yang memberikan komunikasi kepada pemain-pemain Persib untuk bergerak seperti ini teman-teman, yang artinya di situ upaya yang dilakukan oleh Persib bagaimana menarik pemain-pemain dari PSM Makassar untuk mengikuti pergerakan pemain Persib, sehingga di second line ataupun di posisi jauh di situ menjadi opsi passing yang dilakukan oleh Ciro Alves dan tercipta sebuah peluang, namun efektivitasnya nggak Persib temui. Oke, aku rasa ini hasil yang fair teman-teman. PSM Makassar pun menunjukkan permainan yang luar biasa di atas lapangan dengan ada satu tendangan yang terkena tiang ya dari PSM Makassar. Itu sih salah satu peluang yang berbahaya dari 90 menit yang bisa kita lihat apa yang dilakukan oleh PSM Makassar. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Bye.